Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini saya akan membagikan resep roti lembutan empuk dengan isian plak santan. Cara buatnya mudah banget. Ini rasanya enak banget, wangi banget. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan resep ini, silahkan videonya ditonton sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman boleh dong ya untuk klik like, subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah. Buat yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa menunggu lama, yuk langsung kita ke cara buatnya. Bahan pertama, siapkan ada 300 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein tinggi. Kemudian masukkan 3 sendok sampai 4 sendok gula pasir, karena ini saya tambah lagi ukuran terigunya menjadi 300 gram. Kemudian masukkan 40 gram susu kental manis dan 1 butir telur utuh. Selanjutnya masukkan ragi instan, saya menggunakan Permipan. Ini saya gunakan 1 sendok makan munjung ya. Lalu masukkan air kurang lebih 100 sampai 110 ml, dimasukkan secara bertahap atau tergantung tingkat kelembapan tepung terigunya masing-masing. Nah, jika dirasa sudah cukup airnya, teman-teman baru boleh aduk dengan menggunakan tangan supaya kita bisa memperkirakan kadar cairan yang masuk ke dalam adonan. Kemudian jika sudah tercampur seperti ini, baru masukkan 35 gram margarin atau sampai 40 gram. Masukkan juga garam secukupnya. Kemudian ini kita uleni kembali sampai tercampur merata margarinnya dengan adonan lain. Kita uleni sebentar di dalam mangkok adonan. Selanjutnya kita lanjutkan kembali proses menguleni di atas alas seperti ini. Sebelumnya ditaburi dulu dengan tepung terigu. Kita gilas-gilas sebentar seperti ini. Lalu adonannya kita rapihkan dan bulatkan. Selanjutnya kita istirahatkan kembali di dalam mangkok adonan kurang lebih 30 menit atau sesuai dengan suhu ruangan masing-masing, dan tutup. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, kita akan buat plak santannya. Masukkan 65 ml santan kara instan ke dalam pan. Tambahkan 3-4 sendok gula pasir, lalu 1 sendok tepung terigu, 1 sendok tepung maizena. Tambahkan air kurang lebih 50-80 ml atau secukupnya, jangan keenceran. Kita aduk-aduk sampai tidak ada tepung terigu dan tepung maizena yang menggumpal. Lalu tambahkan secukupnya pasta pandan ya. Kemudian aduk-aduk sampai benar-benar larut semua bahannya. Untuk selanjutnya kita masak di atas kompor dengan api kecil. Ini diaduk-aduk dengan menggunakan whisk sampai benar-benar airnya menyusut dan menggumpal ya teman-teman, menjadi plak. Untuk menghasilkan tekstur yang padat, teman-teman tambahkan tepung terigu ya, jangan tepung maizena saja. Ini sengaja saya buatnya agak padat, jadi supaya nanti ketika dimasukkan tidak terlalu keenceran. Kembali lagi kita ke adonan. Ini sudah mengembang ya. Kita rapikan, kita kempeskan seperti ini. Kita letakkan kembali di atas alas kerja. Selanjutnya kita akan bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Di sini akan saya bagi menjadi 11 bagian ya teman-teman, kurang lebih, atau sesuaikan dengan kebutuhan.
Kemudian seperti biasa dibulat-bulatkan dan dironding seperti ini. Jika sudah selesai, tutup dengan plastik, istirahatkan kembali kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit kita buka tutup plastiknya. Ambil satu persatu bagian adonan, kita gilas seperti ini. Kita akan kasih isian di bagian tengahnya dan usahakan bagian tengahnya agak tebal ya teman-teman. Ini kita kasih plak santan yang sudah kita buat tadi. Kemudian jika sudah dikasih, kita lipat dan tutup seperti ini. Kemudian kita lakukan kembali hal yang sama seperti tadi. Kita tipiskan adonan, kita lebarkan, kemudian kita kasih isian di bagian tengahnya dengan plak santan yang telah kita buat tadi. Lalu rapatkan dan tutup sampai benar-benar tidak ada yang bocor. Lakukan sampai ke 6 biji dikasih plak santan seperti ini ya teman-teman. Kita buat yang ada isiannya ini 6 bagian teman-teman ya. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang seperti ini, ke 6 butir yang sudah kita isi dengan plak santan tadi. Tapi sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian ini adonannya ada 5 lagi, kita pipihkan, lebarkan seperti ini, kurang lebih bulatannya agak lebar sedikit, kurang lebih 12 cm diameternya. Kita tumpuk. Kita tumpuk 4 lembar ya, dan per lembarnya kasih olesan margarin seperti ini. Setelah ditumpuk, kita rapihkan dan kita lebarkan lagi. Gilas lagi dengan menggunakan rolling. Selanjutnya kita bagi-bagi jadi 8 bagian. Setelah itu kita pisah-pisahkan seperti ini. Selanjutnya ambil lagi loyang yang telah kita isi tadi. Kemudian per satu lembarnya kita beri garis seperti ini di tengahnya, seperti yang terlihat di video. Kemudian kita letakkan di atas bulatan yang adonan, maksudnya yang telah diletakkan tadi, yang ada isiannya, disimpan di bagian atasnya, di sekelilingnya. Nah, ini cuma terpakai 6 biji saja ya. Nah, tersisa 2. Kemudian kita letakkan di bagian tengahnya yang bulat seperti ini. Jangan lupa kasih isian juga ya. Nah, ini dia sudah selesai. Cantik banget. Untuk selanjutnya ini kita istirahatkan kurang lebih 1 jam sampai mengembang. Kemudian setelah 1 jam, sebelum di oven, teman-teman harus olesi bagian permukaan rotinya dengan menggunakan susu cair. Boleh menggunakan susu cair kental manis ya teman-teman, atau untuk menghasilkan kuning kemasan, teman-teman olesi susu kental manis yang dicampur 1 butir kuning telur. Jika teman-teman mau lebih ekonomis, boleh menggunakan susu cair saja. Nah, ini dia sudah saya kasih susu cair. Untuk selanjutnya masukkan ke dalam oven tangkring yang sebelumnya sudah saya panaskan dengan api sedang ke kecil ya teman-teman, kurang lebih 15 menit. Setelah benar-benar panas, lalu masukkan. Kita oven di rak bawah 30 menit dan di rak atas kurang lebih 15 menit, atau sesuaikan saja dengan oven tangkringnya masing-masing.
Nah, ini sudah matang, kurang lebih waktunya sekitar 45-50. Kemudian setelah matang, olesi panas-panas. Selagi masih panas, maksudnya dengan margarin atau butter di bagian permukaan rotinya. Untuk selanjutnya kita ambil piringnya teman-teman, untuk kita keluarkan dari loyangnya rotinya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Warnanya juga cantik banget, terlihat glowing. Nah, ini dia hasilnya. Buat teman-teman yang tertarik dengan resep ini, silahkan dicoba, ini mudah banget. Hasil rotinya juga terlihat berserat dan empuk banget. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jika suka silahkan klik like, share, komen, subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan video saya yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.